Cina saat ini adalah salah satu negara adidaya baru atau boleh kita sebut dengan superpower, terutama di bidang ekonomi dan juga bidang militer yang saat ini merupakan negara dengan perkembangan militer tercepat di dunia. Beberapa alasan mengapa Cina mampu menjadi negara superpower dalam waktu yang relatif singkat, antara lain yang pertama adalah culture atau etos kerja dari orang-orang Cina yang sangat kuat. Seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan juga Taiwan, masyarakat Cina mempunyai etos kerja dan semangat untuk meraih kemajuan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kontrol politik yang kuat terhadap perkembangan ekonomi. Kita tahu Cina menerapkan sistem komunis yang memungkinkan pemerintah mempunyai kekuatan yang absolut dari dalam mengambil kebijakan dan juga menentukan berbagai proyek atau kegiatan ekonomi strategis tanpa harus menghadapi tuntutan unjuk rasa ataupun penentangan dari penduduknya. Yang ketiga, Cina mempunyai pasar yang besar serta mempunyai independensi atau kemandirian di dalam menentukan bargaining power dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Cina. Salah satu polisi yang paling kuat adalah kewajiban bagi perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal Cina dan juga time frame yang jelas mengenai transfer teknologi atau alih teknologi dari perusahaan asing tersebut kepada perusahaan Cina. Itu sebabnya saat ini Cina sangat maju di dalam bidang otomotif, di dalam drone, atau bahkan di dalam teknologi militer lainnya. Kemudian yang keempat adalah Cina mempunyai kontrol yang sangat ketat terhadap kemandirian penduduknya. Hal ini diimplementasikan dengan tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke dalam pasar Cina sebelum Cina sendiri yakin bahwa perusahaan lokalnya siap untuk bersaing. Contoh misalkan ketika Baidu meluncurkan sistem search engine atau mesin pencari, sebelum Baidu benar-benar menguasai market Cina, maka Google, Bing, dan yang lainnya tidak boleh masuk Cina. Ketika Cina membangun ride-hailing Didi Chuxing, misalkan perusahaan global seperti Uber tidak diizinkan masuk sebelum perusahaan lokal Cina menguasai market ride-hailing dari Cina. Jadi Cina menerapkan kebijakan yang benar-benar memproteksi perusahaan lokal dan juga membantu perusahaan lokal melalui kebijakan transfer teknologi agar bisa scale up dan berkompetisi secara global dengan perusahaan-perusahaan barat, terutama Amerika. Dan yang terakhir adalah Cina mempunyai master plan yang jelas tentang arah pembangunan ekonomi. Ketika ekonomi Cina mulai dibuka pada 1977 setelah era Mao Zedong yang digantikan oleh Deng Xiaoping, maka semenjak saat itu pula Cina mempunyai master plan arah pembangunan yang jelas, kebijakan yang jelas, tidak peduli siapapun presiden atau siapapun yang memegang kendali atas pemerintahan. Jadi setiap pemimpin di Cina, meskipun secara politik mereka mempunyai bentrokan atau intrik yang luar biasa di antara satu sama lain, tetapi mereka memegang satu prinsip yang jelas bahwa arah pembangunan ekonomi Cina harus selalu di jalan yang sudah ditentukan, sehingga terjadi kontinuitas polisi atau kebijakan yang mampu membuat Cina tumbuh secara konsisten dan tumbuh secara dengan pertumbuhan yang tinggi dalam waktu beberapa dekade. Itu sebabnya saat ini kita lihat Cina hanya dalam waktu kurang dari 40 tahun hampir mampu menyamai pencapaian Amerika Serikat yang sudah menjadi pemimpin dunia sejak Perang Dunia Kedua. Padahal Amerika sendiri untuk mencapai posisi tersebut memerlukan waktu hampir 150 tahun agar bisa menjadi salah satu negara superpower pasca Britania Raya, dan juga selama lebih dari 50 tahun harus berbagi tempat dengan Uni Soviet.
Baik, itu sedikit ulasan mengapa negara Cina mampu menjadi negara yang sangat maju dalam waktu yang relatif singkat. Terima kasih.